Bagaimana kemudian tanggapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan temuan LIPI dan BRIN yang mengatakan ada limbah parasetamol di Teluk Jakarta? Kita akan langsung berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, apa kabar? Selamat sore. Sore, gimana? Alhamdulillah baik. Pak Wagub, kita ingin minta tanggapan Pak Wagub soal temuan LIPI dan BRIN yang menyebutkan ada limbah parasetamol di Teluk Jakarta. Seperti apa tanggapan Pemprov, Pak? Ya, memang faktanya demikian. Jadi kami sedang melakukan penelitian ya, terkait adanya limbah obat-obatan paracetamol, dan kita tunggu hasilnya ya, membutuhkan waktu tidak kurang dari 14 hari. 14 hari itu terhitung sejak kapan, Pak? Beberapa hari yang lalu sudah ya, hampir seminggu juga ya. Oh, hampir seminggu, artinya sekitar 2 minggu lagi berarti ya, Pak ya? Mudah-mudahan nggak lama lagi, nanti kita tunggu hasilnya. Dan yang paling penting, kita minta seluruh masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk tidak membuang sampah, apalagi ke sungai, kali, got, ke laut ya. Apalagi sampah itu bentuknya seperti limbah ya. Itu sangat merusak lingkungan, ekosistem laut dan lain-lain. Oke, Pak, tapi selama ini koordinasi Pemprov ya dengan KLHK DKI seperti apa? Apakah kemudian memang limbah parasetamol ini menjadi salah satu dari beberapa hal yang kemudian diteliti terkait dengan pencemaran atau limbah? Apakah itu masuk indikator atau parameter atau bagaimana? Obat-obatan limbah ini memang harus menjadi perhatian ya. Jadi ini memang sekalipun tidak berbahaya seperti limbah-limbah yang lain, tetap ini merupakan pencemaran lingkungan. Jadi kami minta supaya tidak terjadi, dan siapapun nanti kalau memang dapat kita buktikan ada yang dengan sengaja membuang, tentu kita akan kenakan sanksi ya sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Jadi harapan kita harus jaga lingkungan kita, laut kita, ekosistem laut supaya bersih. Ya, tidak cukup berbahaya tadi Pak Wagub sampaikan itu berarti jadi, tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat, manusia dan juga ekosistem lingkungannya, begitu Pak? Ya, memang di sini disebutkan materi dari seperti itu karena jumlahnya juga masih terbatas ya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi karena langsung dibersihkan dan diteliti. Jadi mudah-mudahan bisa diatasi dengan baik ya. Parameter untuk kemudian tadi Pak Wagub menyampaikan bahwa ini tidak cukup berbahaya, tidak berdampak signifikan. Apakah memang ada baku mutunya yang kemudian tercantum atau bagaimana Pak? Ya, memang sudah ada ketentuan seperti itu ya. Jadi cara pencemarannya itu sudah diatur ya. Paracetamol itu dalam parameternya kontaminasinya. Ya. Jadi memang penting kita ketahui bahwa limbah seperti ini sekalipun tidak signifikan jumlahnya dan bobotnya, kualitasnya, tapi tetap ini kita anggap bagian dari pencemaran lingkungan yang harus kita berapa memang, Pak? Ya harus kita cegah ya. Nanti dicek di ini ya, di data ya. Nah, ini kemarin saya juga sempat ke ini Pak, Muara Angke. Ya. Ini ada kemudian bahkan hampir sebagian nelayan di sana mengatakan bahwa ketika akan melakukan pencarian terhadap ikan, kemudian kerang itu melihat kualitas air di Muara Angke ini begitu keruh, kemudian juga seperti susu, bahkan berdampak terhadap perekonomian mereka. Ya, menurut para ahli itu berdampak pada karang ya, karang-karang yang ada ya, jadi terumbu karang ya. Nah, tapi kan jumlahnya sudah bisa diatasi, dibersihkan dan diteliti, jadi mudah-mudahan tidak berdampak signifikan. Iya. Tapi apapun itu, tetap ini perbuatan yang tidak baik karena membuang sampah, apalagi ini bentuknya obat-obatan, limbah yang tidak diperbolehkan. Tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan keberlangsungan hidup para nelayan ini seperti apa Pak? Karena mereka tentu kita terus, tentu nelayan pasti mengeluh ya, karena nelayan ingin lautnya bersih dan ikannya bisa hidup, berkembang dan bisa dipancing atau didapatkan oleh para nelayan di situ. Nah, upaya untuk mengurangi atau kemudian mencegah mengurangi kualitas air limbah yang kemudian sempat dikeluhkan oleh nelayan, bagaimana itu Pak? Langkah yang akan dilakukan? Yang kita lakukan kan pertama memang melakukan pembersihan, kemudian penelitian, dan kita sosialisasikan terus, termasuk media TV One ini sangat baik membantu kita semua agar mengetahui bahwa kita tidak boleh membuang sampah di selokan, di got, di waduk,
di situ, di embung, dimanapun, apalagi di laut ya, apalagi itu bentuknya limbah, karena itu sangat berbahaya, dapat berakibat ya pada kesehatan kita, kemudian juga pada nelayan dan pada tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang ada di laut. Jadi sehingga kita minta semuanya harus taat, patuh, disiplin, harus bertanggung jawab, memastikan supaya lingkungan hidup kita bersih, rapi, dan sehat. Nah, dugaan sementara adanya limbah parasetamol itu gimana sih Pak temuan terbarunya? Meskipun masih diteliti sih, tapi dugaan sementaranya apa? Penyebabnya dari mana itu sumbernya? Ya sampai hari ini kita belum tahu siapa yang membuang ya, masih dalam pengecekan dan penelitian. Kita tunggu, nanti kita akan beritahu ya. Baik, terima kasih Pak Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan kita akan temukan fakta berikutnya. Beberapa fakta yang kami kumpulkan di lapangan, peneliti BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan bahwa konsentrasi tinggi dari limbah parasetamol yang mereka temukan di Teluk Jakarta ini dibandingkan dengan beberapa negara lain, misalnya Australia dan juga Laut Mediterania. Namun di sisi lain, peneliti dari IPB mengatakan bahwa untuk mengukur kadar konsentrasi suatu polutan ini harus berdasarkan dengan baku mutu. Sementara selama ini belum ada baku mutu yang kemudian mengukur konsentrasi dari limbah parasetamol. Tapi di sisi lain, juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa terkait dengan penemuan limbah parasetamol di Teluk Jakarta ini tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Meskipun kita ketika di lapangan menemukan bahwa beberapa nelayan mengeluhkan terkait dengan perekonomian mereka yang terdampak dengan adanya kualitas air yang tercemar limbah. Apapun itu persoalannya, pemirsa, berkaitan dengan pengelolaan limbah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.